Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di mata kuliah Bisnis Internasional. Untuk hari ini kita akan membahas tentang yang namanya Economy System and Trade Mobility Theory. Jadi untuk bab ini atau chapter ini kita akan melanjutkan dengan chapter yang kemarin. Yang kemarin kita membahas tentang International Trade, Concept and Theory. Oke, di sini uh, ada hal yang paling mendasar kenapa sih international trade itu terjadi, kenapa selalu ada perubahan. Karena memang pada dasarnya dalam dunia ini selalu ada namanya new markets dan new perspective dalam menyikapi suatu ekonomi atau suatu perdagangan internasional. Jadi apa aja sih mendasarinya? Yang pertama adalah ada namanya countries differ in various ways. Jadi memang negara itu mempunyai cara-cara yang berbeda-beda untuk melakukan kebijakan dalam international trade-nya masing-masing. Jadi mereka punya cara nih, pendekatan yang mungkin berbeda dengan negara satu dengan negara yang lainnya. Terus ada nama economics and political changes, alter market circumstances. Jadi di situ ada namanya perubahan secara ekonomik dan politik yang menyebabkan adanya perubahan kondisi pasar. Jadi kondisi pasar apa yang berubah karena itu? Jadi dengan adanya perubahan economic and politic changes ini, peta dunia atau peta perdagangan internasional dunia itu juga berubah. Salah satu contohnya ketika kalian melihat salah satu kebijakan Trump untuk dia melakukan atau dia melakukan aksi yang kita kenal dengan namanya trade war dengan Cina. Itu sedikit tidaknya itu akan berimbas ke kita dan Indonesia sempat mengalami krisis dikarenakan adanya trade war antara Amerika dan Cina. Dan otomatis dengan keadaan seperti itu adanya perubahan di uh, pasar dalam hal mungkin global supply chain-nya atau di situ juga mungkin secara distribusinya maupun di situ secara konteksnya ekspor impornya akan berubah, komposisinya akan berubah, tentang tarif dan non tarif itu akan berlaku karena ada namanya trade war. Terus ada namanya connections, change, and consequences. Jadi connection, change ini pasti sering mengikuti karena adanya koneksi baru, ada hubungan bilateral, ada hubungan multilateral, dan hubungan kemitraan baru dengan negara lain seperti yang namanya digawangi oleh PBB, munculnya G20, ada namanya G7, mungkin nanti suatu saat akan namanya G apa lagi, lah itu adalah suatu perubahan atau pola hubungan baru yang otomatis akan merubah peta dunia dalam hal international trade. Dan ada konsekuensinya karena sebuah kebijakan atau sebuah pola kerjasama baru itu akan memunculkan konsekuensi yang memang pasti akan merubah hubungan antara suatu negara. Jadi pasti ada namanya parsialisasi, artinya ada yang masuk G7 yang nggak masuk G7 otomatis lebih terpinggirkan, atau yang G7 dia lebih menjadi perhatian karena dia menjadi prioritas utama di dunia. Jadi seperti itu akan ada konsekuensinya. Terus yang nomor 4 ada challenges of the comeback. Jadi selalu ada a challenge atau selalu ada tantangan pada saat hal itu terulang. Jadi begini, dalam fenomena international trade, fenomena ekonomi, politik, dan in tersebut, itu di dalam dunia ini itu selalu berulang. Makanya ada namanya krisis yang selalu berulang. Joseph Stiglitz bilang dulu itu kenapa ada namanya uh, subprime mortgage yang ada di Amerika. Itu adalah krisis yang berulang pada tahun 98. Nah, krisis yang berulang pada tahun 98 pernah krisis itu akan muncul lagi di periode yang lain. Tapi dengan prediksi yang mungkin teman-teman ada yang bisa meramalkan pada krisis itu akan berlangsung 10 tahunan. Ternyata enggak juga, ternyata ada yang dia nggak sampai 10 tahun dia sudah krisis duluan, ada yang sekarang sampai krisisnya sampai berkepanjangan. Jadi contohnya seperti itu. Ada subprime mortgage 2018 di Indonesia itu ada krisis tahun 98. Krisis yang kita sebut krisis moneter atau krismon. Terus di tahun 2015 kita sempat krisis karena ada denominalisasi mata uang yuan, otomatis merubah harga produksi kita yang kita masih
sebagian besar itu adalah produk yang dihasilkan oleh kita, produk jadi impor, otomatis kita juga berimbas. Nah, sekarang tahun 2020 kita terkena krisis lagi, tapi tidak hanya economic crisis, tapi kita terkena juga namanya health crisis. Jadi ini adalah tantangan besar bagaimana si pembuat kebijakan oleh suatu negara, khususnya di Indonesia, untuk bisa menanggulangi krisis yang terjadi sekarang. Terus ada namanya choices of the citizens, policymakers, and institutions. Jadi itu adalah pilihan. Jadi setiap masyarakat merespon suatu krisis atau new market, new perspective, mereka punya pilihannya masing-masing. Policy maker pun seperti itu juga. Artinya pembuat kebijakan itu juga mereka punya cara atau perspektif yang mungkin berbeda-beda. Kalau dalam ekonomi itu seringnya disebutnya itu adalah uh, ininya otot pengetahuannya seperti apa. Jadi dilihat dari sisi apa, sisi Keynesian, atau dia lihat dari sisi yang barat banget, post Keynesian, itu selalu berkembang. Dan itu adalah pandangan-pandangan yang memang diterima oleh policymaker kita. Jadi terkadang policymaker itu punya mazhab atau punya pemahaman atau punya perspektif yang sendiri dengan yang lainnya. Karena mereka punya apa ya istilahnya belief atau kepercayaan yang berbeda dengan yang lainnya. Karena mereka percaya dengan teori yang mereka pegang itu tadi. Dan institution, ada transformasi institusi, itu adalah pilihan institusi untuk adapt atau mereka beradaptasi pada suatu kejadian atau suatu krisis tertentu. Oke, ini lanjut aja bahwa memang tadi itu salah satu fenomena di mana ada namanya new markets, ada namanya new perspective. Tapi dalam sisi yang lain ada namanya economic freedom. Jadi negara itu tidak bisa dilarang atau ekonomi itu tidak memiliki kebebasan sendiri. Jadi tidak bisa kita kekang atau kita batasi atau kita barrier. Ada rintangan-rintangan yang kita ciptakan khusus untuk menekan ekonomi. Bahwa ekonomi itu sifatnya dia melted apa ya istilahnya dia leleh, dia bisa kemana saja, bisa ke segala arah. Nah ini ada namanya mazhab baru atau pengetahuan baru tentang yang namanya economic freedom. Economic freedom holds that one has the right to work, produce, consume, save, and invest in the way that one prefers. Jadi ini adalah pendekatan bahwa ekonomi itu bebas. Makanya dia bisa suatu kebijakan untuk dia bekerja, untuk memproduksi, untuk mengkonsumsi, untuk menyimpan, dan untuk menginvestasikan in the same way one prefers. Jadi dia salah satu yang mereka inginkan. Jadi itu freedom. Artinya setiap masyarakat ada atau world citizen yang ada di dunia ini itu mempunyai pendekatan yang berbeda. Artinya mempunyai kebebasan untuk menjalankan ekonomi mereka masing-masing. Tetapi sesuai dengan legal yang berlaku pada negara yang mereka tinggali itu tadi. Terus ada namanya the Economic Freedoms Index estimates the extent to which governments constrain free choice and free enterprise for reasons that go beyond the need to protect property, liberty, safety, and efficiency. Jadi ada namanya Economic Freedom Index itu kalau teman-teman mungkin ada namanya World Development Index WDI atau World Government Index itu WGI itu teman-teman bisa lihat risetnya atau ininya datanya itu teman-teman bisa googling langsung ada namanya memang economic freedom jadi is to make a business atau kemudahan untuk membuat bisnis itu dinilai dalam suatu negara. Jadi salah satu indikatornya kalau Economic of Freedom Index itu adalah memproteksi bagaimana dia bisa menciptakan sesuatu kebebasan untuk mendapatkan keselamatan atau keamanan dan efisiensi di dalamnya. Nah, dari sisi kiri itu ada tabel of dimensions itu dari metodologi dari Research Foundation in Partnerships yang dia menghasilkan suatu metodologi tentang economic freedom book. Nah, salah satu dimensinya itu bisa dilihat teman-teman di sini. Contoh ada rule of law, ada namanya
property right, terus ada namanya freedom from corruptions. Jadi law itu ini sangat dipertimbangkan ketika teman-teman atau negara lain itu melakukan yang namanya international trade, yang harus mereka ketahui bahwa property right-nya mereka atau hak ciptanya mereka terlindungi di situ. Terus adanya freedom from corruptions. Nah, ini ketika si perusahaan tadi melakukan suatu bisnis atau pengembangan, nah ketika itu tidak ada namanya bribes, tidak ada penyuapan, tidak ada namanya corruption, itu beri negara itu lebih baik. Nah, rule of law. Kayak Indonesia itu nilai kepastian ekonominya atau nilai kepastian terhadap bisnisnya itu cukup rendah karena ini tadi ada namanya corruption yang cukup besar yang dinilai memang Indonesia masih belum terbebas dan negara yang terkorup di dunia. Terus ada limited governance, fiscal freedom, government spending. Jadi ini adalah yang mereka memang sangat lihatkan ada namanya itu situ ada tax burden. Jadi memang perusahaan-perusahaan asing atau ekonomi itu bisa dilihat kebebasan ekonomi itu dari tax burden-nya atau penetapan tax-nya atau pajaknya. Bagaimana mereka mengurus masalah fiskalnya, penetapannya. Contoh di Indonesia ini penerapan fiskalnya sifatnya apa? Progresif. Terus dia itu ada kebijakan khusus untuk UMKM. Contoh sekarang UMKM mendapatkan apa namanya pajak final cuma 0,5, dulunya 1%. Itu adalah hal-hal yang dilihat oleh economics atau para ekonomis, orang-orang ekonomis, dan orang-orang yang menjalankan market, itu melihat bahwa itu adalah economic of freedom yang dimunculkan oleh pemerintah. Terus ada namanya regulatory efficiency, labor freedoms, business freedoms, monetary freedoms. Jadi ini adalah kebebasan secara tenaga kerjaan, secara bisnis, dan secara moneter. Ini harus disediakan oleh si regulatornya. Regulatornya siapa ya? Pemerintah. Pemerintah yang membuat kebijakan ini. Jadi kebijakan kalau sekarang lagi rame tentang yang namanya Omnibus Law. Nah, itu teman-teman nanti bisa cari tahu bagaimana sih perkembangan Omnibus Law, apa sih untungnya buat Indonesia dan apa untungnya buat asing ketika dibeli ketika si pasal-pasal yang ada di Omnibus Law itu diteken atau dijadikan suatu aturan. Itu jadikan undang-undang. Itu nanti ada impact-nya masing-masing. Terus open market ada trade freedoms, investment freedom, ada financial freedom. Jadi ini adalah saling terkait bahwa open market itu berarti kita sudah siap bahwa di situ ada namanya perdagangan bebas, sudah ada investasi yang sifatnya bebas dan ada namanya keuangan yang bebas. Jadi secara institusional mereka itu harus bisa menetapkan secara apakah barang ini tarif atau non tarif, kalau dari sisi trade, terus dari sisi investment itu bisa dilihat ini investasinya ini enggak apa namanya sesuai enggak atau amdalnya sesuai enggak atau dia sesuai dengan sustainable development enggak, nah, itu harus dilihat. Ya, ini ada namanya types of economic system. Jadi ini adalah muaranya. Pembagiannya memang sebenarnya tidak serigid ini atau tidak sesimpel ini. Jadi ada beberapa pengembangan tentang economic system, tapi pada intinya mereka menganut 3 asas ini. Yang pertama ada namanya common, ada namanya mixed economic system, ada namanya market economic system. Pertama kita bahas tentang common. Common itu secara filosofi di bawah dulu philosophical anchor-nya, penggagasnya itu adalah secara filosofis dia menggunakan communisms. Terus applies the visible hand of the states and central planning and collectivisms. Jadi di situ ada namanya visible hand. Kalau itu dilawan sama si Adam Smith dan David Ricardo. Bahwa sama-sama dulu tuh komunis itu menerapkan bahwa visible hand. All governments taken. Jadi semua itu diambil alih oleh pemerintah. Dalam hal apa? Ya dalam hal itu central of planning, collectivism, ketika teman-teman ini sudah melakukan kegiatan bisnis, otomatis pemerintah itu bisa manage secara langsung. Dan situ ada peraturan-peraturan yang restriktif ya, artinya sangat-sangat mengikat sehingga mereka tidak bisa berkembang. Rata-rata memang seperti itu. Contohnya di China dan di Korea Utara. Tapi ya itu tadi mereka juga memberi fasilitas yang lebih kepada rakyatnya, yaitu mereka memenuhi semua yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Jadi dia juga salah satunya dia mengikat
di atas, tapi dia selalu menggelontorkan atau memberi yang lebih untuk masyarakat di kelas bawahnya. Itu dalam pendekatan yang komunis. Nah, di situ ada namanya bias toward large scale and capital intensive production. Jadi ada sedikit bias ketika kalian melihat large scale of business sama capital intensive, karena memang mereka di perusahaan-perusahaan yang komunis ini dia tidak, sistemnya tidak free trade, benar-benar free trade. Ya memang mereka tetap berdagang dengan dunia luar. Tapi untuk sistem FDI-nya atau foreign direct investment-nya dia lebih lebih proteksionis. Jadi dia menghindari ada namanya FDI yang berlebihan. Jadi otomatis di situ ada capital intensif dari mana? Ya rata-rata memang proyek-proyek itu dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah itu dia membiayai suatu proyek secara langsung. Daripada dia utang atau dia jual proyeknya ke luar negeri dalam bentuk foreign direct investment. Terus governments own most of or all resources. Jadi mereka punya segalanya. Pemerintah yang memilikinya. Terus ada namanya market kita sisi kanan. Itu philosophical anchor-nya itu ada namanya capitalism. Jadi arah-arah kapitalis. Applies invisible hand, laissez-faire, property right, dan individualism. Jadi di situ dia applies invisible hand. Jadi tidak visible hand. Pemerintah itu tidak bisa memberi peranan yang sangat kuat di situ. Artinya dia membutuhkan bahwa market itu bisa membentuk pasarnya sendiri, harga itu bisa terbentuk secara sendiri. Namanya supply and demand itu muncul karena adanya market. Nah, itu adalah bantahan-bantahan yang dikeluarkan yang namanya oleh Adam Smith dan David Ricardo dan berkembang sampai sekarang ini. Maka era kapitalisme sekarang berkembang. Laissez-faire dan itu berlaku sebaliknya. Jadi saling terkait, adanya sebab dan akibat itu selalu muncul yang dimunculkan oleh si pendekatan market economic system ini. Property right adalah hal yang penting karena hak pelindungan hak cipta ini sangat penting karena di pasar bebas otomatis sering terjadi namanya ATM, amati tiru modifikasi. Orang China kan biasanya seperti itu, artinya beberapa mereka amati tiru modifikasi. Tidak salah, tapi mereka harus punya namanya invention atau penemuan yang lebih. Ketika itu mereka amati tiru dan modifikasinya kan sudah termasuk invention. Tidak amati tiru saja. Nah, itu property right sangat dilindungi. Ada namanya bias toward entrepreneurial innovations. Jadi entrepreneurial innovations itu jadikan bias karena mereka selalu menggaung-gaungkan yang namanya semangat entrepreneurship yang dimunculkan oleh individu-individu untuk merespon atau mereka bisa survive di market. Jadi itu yang mereka lihat. Mostly private individual ownerships of the resources. Ada pendekatan yang ketiga yang di tengah-tengahnya itu dia bilang ada namanya mix. Dia bilang itu philosophical anchor-nya itu lebih ke socialism. Goal of the balance of balancing economics efficiency but protecting against the excesses of greed and self-interest. Jadi goal of balancing economic, dia bilang caranya dia membalansikan atau mengimbangkan si efisiensi ekonomi. Tapi dia juga melindungi ada namanya kelebihan greed. Greed itu greedy atau apa namanya maruk ya, istilahnya bahasa maruk. Greedy itu rakus, kerakusan dan self interest. Jadi dia juga melindungi dari tindakan-tindakan yang sifatnya tadi yang koruptorisme sama pride tadi atau sukanya menyogok. Nah, itu dibatasi di situ. Namanya government and private ownerships of the economic resources mix in varying proportions. Jadi memang ini adalah yang government and partnership itu mereka bergabung jadi satu untuk bikin yang namanya mixed economic system. Oke, kemudian setelah kita belajar nama economic system, tidak elok atau tidak lazim ketika kita tidak belajar bagaimana sih cara menilainya atau cara mengukurnya si economic development, performance, and potential itu. Di sini ada namanya beberapa pendekatan. Pertama adalah measures of the economic performance by gross national income, gross national product, dan gross domestic product. Jadi ada dua pendekatan ketika kalian bicara tentang melihat performa ekonomi.
atau kinerja ekonomi itu seperti apa. Yang pertama GNI, Gross National Income. Jadi kalau GNI ini dihitung itu berdasarkan berapa sih pendapatan pemerintah itu dalam skup nasionalnya. Ini sifatnya dia nasional atau sifatnya dia dalam lingkup yang termasuk teritorinya. Artinya bedanya GNI dan GNP itu sebenarnya sama. Kalau satunya adalah income itu rupanya rupiah. Kalau produk itu adalah konversi dari suatu unit atau produk yang dikonversikan menjadikan pendapatan, itu namanya GNP. Kalau si GDP itu sedikit berbeda dengan national income dan national product. Nah, kalau GDP ini teman-teman itu dilihat dari domestik. Jadi dia dilindungi atau dibatasi oleh wilayah. Artinya di situ a total market value of the goods and services produced by workers and capital within nation border. Jadi ada namanya border secara nasional. Jadi mereka itu ketika kalian bilang GDP itu didapatkan dari beberapa pendapatan rakyat Indonesia tapi di luar Indonesia. Contohnya teman-teman punya teman saudara nih kerjanya di Australia. Nah, itu apakah masuk ke GDP? Tidak. Dia masuk ke GNP tapi dia tidak masuk di GDP karena dia sudah tidak termasuk di nation border. Jadi bedanya itu. Jadi dia benar-benar konteksnya adalah domestik yang didapatkan di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan itu ekspatriat. Ekspatriat itu adalah orang-orang luar negeri yang kerja di kita mendapatkan pajaknya, itu terhitung menjadi GDP. Tapi ketika kalian punya saudara yang kerja di luar negeri, dan uangnya itu tidak dikonsumsikan di kita, di Indonesia, dikonsumsikan di sana, dan kena pajak di sana, otomatis ya, kita tidak bisa mengakuinya sebagai salah satu sumber GDP kita. Nah, itu yang membedakan. Terus adjusting analytics, ada beberapa yang bisa adjust atau readjust atau bisa menyesuaikan dari kondisi yang ada seperti economic performance di atas. Ada namanya rate of economic growth, jadi ada namanya economic growth. Nah, Indonesia ini economic growth-nya berubah-ubah. Kuartal 1 kita 5,1, kuartal 2 yang kita sudah terkena COVID itu kita turun menjadi 2,1, kuartal 3 kita turun, saya lupa, iya, kuartal 3 kita turun menjadi minus 5. Nah, kuartal 4, ya kemarin kita sudah tahu sendiri, kita sekitaran minus 7 dan 8 kalau nggak salah. Kita koreksi bareng. Nah, itu adalah yang membedakan adanya economic growth. Growth itu dihitung apa? Ya caranya kalau kalian mereka menghitung growth, berarti kalian membandingkan dari pendapatan GNP atau GDP sebelumnya ke GDP sekarang. Tinggal dihitung aja. Kalau hitungnya per kuartal, berarti kan dihitung dia per 3 bulanan. 3 bulannya dapat berapa? Karena kuartal itu 4 kali. Terus adanya population size. Jadi population size ini juga ada merubah suatu tatanan GDP atau GNP atau standar ukuran lain yang ada di pengukuran economics, karena memang semakin tinggi population size itu semakin besar beban negara tersebut untuk memenuhi yang ada di negara kita. Jadi memang untuk population size kita tahu bahwa memang population size ini berimbas pada apa? Ya otomatis kalau semakin tinggi tadi beban negara, semakin banyak penduduknya, berarti pendapatan per kapita dibaginya semakin banyak. Nah, itu otomatis menjadi standar ukuran tersendiri bagi suatu negara. Terus ada namanya purchasing power parity. Lah, ini adalah kemampuan seseorang untuk membeli sesuatu. Jadi purchasing power atau kemampuan daya beli masyarakat. Nah, parity-nya itu seperti jaringnya. Jadi disparitasnya seperti apa. Jadi ketika dia bilang tentang purchasing power parity, otomatis orang melihatnya negara ini purchasing power-nya seperti apa. Contoh Indonesia yang terkena COVID ini, otomatis purchasing power parity-nya juga menurun. Artinya kemampuan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan tertentu itu menjadi menurun. Yang dulunya mereka bisa mungkin memenuhi secara kebutuhan primer, sekunder, tersiernya, tiga-tiganya bisa terpenuhi. Mungkin sekarang orang lebih hanya bisa memenuhi kebutuhan primernya saja, bahkan hanya mungkin primer dan sekundernya. Bahkan ada beberapa yang hanya bisa memenuhi kebutuhan
primernya saja. Jadi itu yang terjadi ketika negara itu mengalami krisis, otomatis ada tingkat perubahan di situ. Terus ada namanya potential alternative interpretations, itu ketika kita melihat how to sustain the economic development, berarti artinya seberapa seberapa berkelanjutan sih, seberapa berkelanjutan pembangunan ekonomi itu. Nah, itu harus dilihat. Artinya suatu negara itu harus mempunyai sustainability, namanya sustainable development. Sustainable development sendiri, kalau di apa namanya, di PBB mereka juga ada namanya Sustainable Development Index. Kalau nggak salah dia itu salah satu indikator yang memang memunculkan bahwa suatu negara itu harus mempunyai pembangunan secara sustain, artinya tidak membangun secara sifatnya komersial saja. Berarti mereka harus memperhatikan sektor lingkungan sekitar, dari stakeholdernya, dari alamnya, mereka harus pertimbangkan. Karena keberlangsungan industri itu atau keberlangsungan proses ekonomi itu dikarenakan memang harus ada berkelanjutan berdampak pada sekitarnya. Terus namanya stability. Jadi stability ini bisa dilihat beberapa memang indeks yang bisa kalian ketahui bahwa stability itu ada namanya, saya sedikit ada namanya Happy Planet Index. Jadi Happy Planet Index itu HPI ya. HPI itu dia indeks yang menerangkan bahwa yang menilai bahwa suatu negara itu dia apakah negara itu sehat, apakah penduduknya bahagia atau penduduknya sedih. Jadi itu ada indeksnya teman-teman. Jadi itu bisa dilihat bahwa Indonesia itu peringkat mana. Nah contohnya tadi ada sustainability, itu indeksnya itu bisa dilihat dari Human Development Index, namanya HDI atau HDI. HDI itu teman-teman bisa melihat beberapa indeks yang pengaruhnya. Contoh, salah satu contohnya indeks pendidikan di Indonesia. Di Indonesia itu indeks pendidikannya jelek karena HCI-nya itu kalau nggak salah Indonesia itu di peringkat 65 dari 144 negara atau 175 negara. Saya lupa. Jadi kita masih terbelakang. Di negara ASEAN pun kita masih kalah dengan Malaysia, masih kalah dengan Singapura, kalah dengan Thailand, kalah dengan Vietnam, dan akhir-akhir ini kita juga kalah dengan Filipina. Nah, dan Indonesia itu sekarang hampir mirip dengan namanya Kamboja, negara yang termasuk negara yang baru merdeka. Jadi itu yang menjadi pertanyaan, apakah Indonesia itu Human Development Index-nya baik atau tidak. Nah, itu PR besar bagi pemerintah kita. Oke. Dari economic analysis itu banyak sebenarnya, bisa dilihat dari inflasi, dari unemployment, bisa dilihat dari debts atau pinjamannya, dari income distributions, poverty, ada namanya BOP atau balance of payments, juga bisa dilihat dari economic analysis dari indikator global. Saya contohkan sedikit, ada nama inflation. Inflation itu baik atau tidak? Ya otomatis nama inflasi itu tidak baik, karena harga barang itu meningkat karena memang tingkat peredaran uang semakin banyak. Artinya tingkat pemenuhan masyarakat terhadap suatu barang itu semakin banyak, otomatis barang itu semakin langka, otomatis harganya semakin mahal. Apakah inflasi itu juga berbahaya? Ataukah lawannya si deflasi itu berbahaya? Sama saja. Artinya pemerintah itu harus bisa membalanskan atau menstabilkan tingkat inflasi yang ada di negaranya. Tidak sampai dia inflasi secara berlebihan. Inflasi itu pasti terjadi, tapi tidak secara berlebihan. Kenapa inflasi terjadi? Karena ada namanya growth, ada namanya pertumbuhan ekonomi. Jadi teman-teman, inflasi itu kan selalu dibarengi karena tingkat konsumsi masyarakat semakin tinggi. Dan tingkat pendapatan masyarakat berbanding lurus dong. Otomatis kalau orang pendapatannya banyak, konsumsinya banyak, inflasi pasti terjadi. Itu adalah hal yang berbanding lurus. Tapi ketika ada deflasi, itu juga berbahaya. Artinya harga barang itu murah karena tidak ada yang mau beli. Bagaimana? Nah itu jadi pertanyaan. Contoh terjadi di Indonesia ini karena harga purchasing power parity-nya dia menurun, otomatis deflasi itu bisa terjadi. Bukan inflasinya kalau kita hadapi di resesi.
Resesi itu inflasinya ada pada barang-barang memang tertentu. Tapi kebanyakan barang-barang yang memang dia bukan customer good, dia itu mengalami deflasi atau penurunan nilai. Contohnya apa? Sekarang mungkin bisa dilihat teman-teman tingkat deflasi terhadap properti, harga properti. Nah, itu ada nilainya dia semakin menurun. Jadi di situ bisa dilihat bahwa inflasi tidak berlebihan tidak baik, deflasi juga tidak baik. Artinya kita harus bisa menstabilkan itu tingkat inflasi tadi. Terus ada unemployment, itu lah ini juga menjadi PR besar ketika kita bicara tentang economic analysis dari segi ketenagakerjaan. Nah, di Indonesia semakin buruk tenaga kerjaannya, semakin besar tingkat penganggurannya, itu sebagai tantangan besar sebagai pemerintah untuk melengkapinya. Ya mungkin dengan stimulus-stimulus seperti kartu prakerja dan sumbangan-sumbangan yang lain, BLT dan lain-lain itu bisa menjadi penyelamat kita di saat krisis seperti ini. Terus ada yang namanya debt, utang itu bisa dilihat struktur utangnya seberapa, Indonesia struktur utangnya berapa. Kalau nggak salah Indonesia terakhir itu utangnya ada sekitar 6 miliar ya, atau sekitar 6.000 triliun. Kalau nggak salah, atau 14.000 triliun, saya sedikit lupa, jadi teman-teman bisa lihat. Jadi kalau segi debt-nya itu harus dilihat apakah kita bisa dilihat dari segi debt utang luar negeri dibandingkan dengan PDB. Produk domestik brutonya di Indonesia berapa? Per kapita kita berapa? Berarti tanggungan kita per orang itu berapa untuk bisa membayar hutang secara lunas nantinya. Terus namanya income distributions, ini juga cukup penting, cukup krusial, karena situ nanti ada namanya koefisien Gini atau Gini koefisien. Jadi kalau kita sedang melihat di era globalisasi seperti ini, koefisien Gini itu adalah salah satu tantangan yang cukup besar. Karena di era globalisasi ini otomatis mendorong orang itu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, Gini itu adalah gap yang dimunculkan pada perbedaan itu. Jadi artinya ketika kalian pendapatan per kapitanya di satu sisi orang kaya itu naik, tapi di sisi pendapatan per kapita untuk orang kelas bawah itu jauh menurun. Apalagi dalam kondisi krisis seperti ini, otomatis koefisien Gini juga akan berimbas. Jadi ketika kalian melihat salah satu orang atau public figure, dia sudah pamer kekayaannya, sudah punya ini, tapi kalian juga harus melihat di sisi lain itu kesenjangan terjadi. Artinya kaum bawah itu ada yang tidak bisa makan, ada yang cuma dia hanya bisa makan sehari sekali, itu menjadi indeks harus kita lihat. Nah, kenapa koefisien Gini ini saya pendekatannya tidak hanya dari sisi ekonomik, dari sisi sosial itu juga sangat berpengaruh artinya teman-teman. Jadi ketika kalian suka melihat orang yang suka pamer atau apapun itu akan membuat kesenjangan, dan itu ketika krisis itu akan menyebabkan namanya chaos atau iri ya, sifat iri yang dimunculkan oleh kaum kelas bawah yang merasa kok kamu semakin kaya, kok saya semakin tidak bisa makan di sini. Nah, itu yang dimunculkan. Terus ada namanya poverty, ya ini salah satu trigger bahwa ekonomi di negara itu baik-baik saja atau tidak, indeks kemiskinan yang ada di negara tersebut. Terus ada namanya BOT atau balance of payments, itu tentang the statement of international transaction. Jadi artinya international transaksi internasional itu sifatnya biasanya teman-teman itu neraca perdagangan, itu adalah salah satu balance of payment. Jadi ketika Amerika itu balance of payment-nya lebih berat impornya dibandingkan ekspornya terhadap China, maka dia menetapkan kebijakan-kebijakan seperti penetapan tarif yang cukup besar terhadap barang-barang China. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menstabilkan tingkat transaksinya. Artinya ya si impornya nggak berlebihan dibandingkan ekspornya, atau paling nggak ekspornya lebih tinggi dibandingkan impornya. Elaborating global indikator itu banyak. Jadi salah satunya ada namanya Global Competitive Index atau GCI, ada World Competitive Index, ada namanya Global Innovation Index. Itu banyak indikator yang bisa dilihat dari
segi internasional atau segi global. Oke, ini ada perkembangannya, mungkin sedikit mengulas dengan yang kemarin, tidak berbeda, cuman ada sedikit pengembangan bahwa memang teori itu selalu patternnya selalu berkembang. Gimana di situ ada namanya trade patterns dari interventionalis, sama free trade. Jadi ada dua kubu ya, kubu merkantilis. Neo-merkantilis itu masih intervensi kekuatannya, yang absolute advantage dan comparative itu lebih ke free trade. Mereka membuka diri. Jadi kalau merkantilis itu ada governmental policies, tadi saya bilang ada visible hand-nya di situ, terus konsep BOT-nya, balance of trade-nya itu berbeda. Merkantilis itu otomatis mereka memikirkan bahwa ya namanya ekspor ya harus banyak daripada impor, sama dari sampai sekarang. Yang merkantilis itu lebih ke arah komposisinya. Jadi dia lebih mengarahkan bahwa memang si teori neo-merkantilis itu dia bilang bahwa country itu harus ada namanya ekspor surplus, tapi yang berimbas kepada sosial dan political objektif. Jadi tidak hanya government saja, tidak hanya ekonomik saja, tapi harus berdampak sosial dan politik dan punyai tujuan politik. Tujuan politik itu bisa pemenuhan terhadap atau penguasaan terhadap sumber daya, atau dia pesemakmuran atau negara pesemakmuran dari Inggris itu, contoh ini ya, negara pesemakmuran Inggris itu mendapatkan porsi yang sama, atau negara persemakmuran ini sama-sama maju. Nah, itu adalah teori-teori lama merkantilis. Memang asal muasalnya juga dari Inggris juga. Oke, terus kemudian bergeser ke free trade. Kalau yang free trade itu ada namanya absolute advantage, ada namanya comparative advantage. Nah, absolute advantage itu ada pengembangannya juga, namanya natural sama acquired. Jadi natural itu muncul karena memang mereka itu mempunyai kelebihan atau advantage yang berbeda dengan negara lain. Acquired itu jadi ada permintaan nih. Kamu contoh kemarin mungkin saya sedikit gambarkan, ada namanya Amerika dan Cina tentang soybeans atau tentang si kacang apa namanya itu ya, kacang dele. Nah, kacang dele itu mereka permintaannya berbeda, tapi si Cina itu dia ahli di bidang pembuatan memproduksi kacang dele. Berarti dia dikasih acquired, tadinya kamu produksi saja kacang dele karena kamu ahli di situ. Nanti aku produksi yang lain untuk menu itu dan nilai tukarnya saling itu. Nah, tapi sedangkan yang lain berkembang namanya comparative advantage. Ternyata ya nggak bisa lah itu hitungannya seperti itu. Artinya tidak bisa sifatnya itu spesialisasi secara sepenuhnya. Tapi ada namanya opportunity cost. Artinya saya melakukan atau tidak, budget saya di negara ini dan budget kamu di negara kamu berbeda. Karena kita punya yang namanya production possibility. Karena di setiap negara itu punya alat tukar yang berbeda, kontur harga harga apa namanya harga buruh juga berbeda, harga bahan pokok juga berbeda, pemenuhan terhadap produksinya juga berbeda. Itu adalah yang membedakan, bahwa memang pendekatan David Ricardo bilang yaitu komparatif, tidak bisa kita komparasikan, tidak bisa spesialisasi mutlak itu ada. Oke, sekarang kita masuk ke trade pattern theories. Jadi bagaimana sih pola pola perdagangan, teorinya itu seperti apa. Jadi ada beberapa memang pendekatan, sebenarnya juga saya kira teman-teman saya sudah kasih tentang buku tentang international trade pada pertemuan pertama, nanti bisa dilihat. Nah, itu kalau dari bukunya si John Daniels, ini dia muncul pendekatannya ada 4. Pertama adalah theory of country size. Jadi mendasari bahwa suatu negara itu mempunyai size yang berbeda atau punya luas wilayah yang berbeda. Jadi contohnya dengan Cina yang luas wilayah daratannya berbeda dengan Indonesia yang luas wilayahnya lebih besar dari Cina, tapi kita bentuknya adalah negara kepulauan. Itu pendekatannya juga berbeda, artinya bagaimana kita tingkat kebutuhannya, saluran distribusinya itu pasti berbeda dengan Cina yang mereka
cuman sifatnya homeland atau sifatnya itu di satu negara yang tidak ada batas wilayahnya tidak dibatasi oleh laut. Nah, sedangkan kita batas wilayahnya banyak dibatasi oleh laut, selat, teluk, dan bahkan samudera juga. Nah, itu yang membedakan satu negara satu dengan negara yang lain. Terus ada size of the economics. Jadi size of the economics itu melihat bagaimana perusahaan negara itu apakah negara itu negara berkembang, apakah dia negara maju. Jadi ketika dia GDP-nya dia masih di bawah dengan negara maju, berarti dia masih digolongkan negara dunia ketiga atau negara berkembang. Otomatis tingkat dependensinya atau tingkat independensinya terhadap negara lain itu semakin tinggi karena dia tidak punya kemandirian secara economics. Nah, itu yang menyebabkan ada pendekatan bahwa ada munculnya shift of the economics. Terus kemudian ada namanya factor proportion theory. Ini dikembangkan oleh Ellie and Heckscher and Bertin Ohlin. Ini tentang bahwa ada komparasi atau faktor yang berbeda mendasari yang namanya kenapa kita membutuhkan si thread tadi. Karena dari sisi people and land contohnya ya, dari manusia dan luas wilayahnya mereka juga berbeda. Terus dari manufacturing location itu berbeda, capital mereka berbeda, proses and teknologinya berbeda. Jadi proporsi tiap masing-masing faktor yang mempengaruhi perdagangan itu juga harus dilihat masing-masing. Terus kemudian ada country similarity theory. Jadi ada muncul keseragaman atau kesamaan nasib ya contohnya ya. Jadi country similarity theory ini dari mereka secara ekonomik mereka sama, secara hasil bumi atau secara sumber daya alam maupun manusianya mungkin relatif mirip, maka mereka tergabung dalam satu pendekatan atau selalu international trade yang sama. Contoh ini Indonesia tergabung menjadi dalam OPEC. Indonesia salah satu penghasil minyak dunia. Meskipun tidak menjadi penghasil minyak dunia terbesar, tapi Indonesia juga memberikan sumbangsi yang cukup besar. Contoh Indonesia juga termasuk dalam negara penghasil CPO. Nah, jadi negara-negara penghasil CPO itu kan ada organisasi saya lupa, namanya ICPO atau apa saya lupa. Jadi itu adalah negara-negara yang memang menghasil crude palm oil atau istilahnya itu sawit atau minyak sawit. Nah, itu tergabung dalam suatu negara. Mereka sama nasib karena kita sama-sama penghasil minyak sawit, kita harus saling support satu sama lain. Ini namanya country similarity theory. Oke, yang terakhir, factor mobility theory. Ada beberapa indikator yang bisa dilihat. Pertama, why production factor move, effective factor movement, sama the relationships between trade and factor mobility. Jadi sebenarnya ada namanya perubahan-perubahan yang menyebabkan namanya factor mobility theory. Artinya perpindahan mobilitas faktor yang pengaruh yang namanya international trade. Yang pertama, why production move. Ada namanya capital and people. Otomatis ketika modal itu akan diambil, contohnya ada namanya capital inflow, ada namanya capital outflow. Jadi capital inflow itu ketika orang-orang berbondong masuk ke kita dan memberikan modal ke Indonesia, contohnya itu capital inflow. Tapi ternyata asing itu pada menarik modalnya ada di Indonesia, itu namanya capital outflow. Jadi capital itu selalu berubah-ubah karena memang mereka menginginkan yang namanya profit. Atau ujung-ujungnya adalah mereka mendapatkan untungan dari modal yang mereka berikan. Terus ada namanya people. People itu kata-kata orang bijak bilangnya people doesn't change. Memang people doesn't change, tapi people can move ya. Jadi orang tidak berubah. Jadi orang Indonesia itu bisa dia pindah ke Australia. Nah, si ahli ini contoh Indonesia dulu punya namanya Ilham Habibie. Dia salah satu anak dari B.J. Habibie yang punya pengembangan secara impact, ilmu pengetahuan yang cukup baik. Dan dia sampai kalau nggak salah dia cuma komplot ya. Jadi kalau pendidikan cuma komplot lah, itu dia berubah, dia pindah ke dijadikan warga negara Jerman contohnya. Karena dia punya impact
yang cukup besar di attack di Jerman. Jadi contohnya itu, orang berubah, orang bisa pindah, dan orang itu membawa invention, membawa inovasi yang berbeda-beda. Oke, biasanya efek-efek movement itu banyak sekali efek-efeknya karena adanya perpindahan capital, ada perpindahan orang, itu efeknya seperti apa aja. Terus the relationships between trade and vector mobility, yaitu tadi bahwa pada dasarnya kenapa ada namanya international trade, karena memang ada pemenuhan produksi terhadap suatu barang tertentu atau jasa. Jadi ada namanya substitutions, ada mengganti suatu nilai atau mengganti produk itu dengan produk yang lain, atau complementary sifatnya melengkapi. Jadi ada memang kebijakan-kebijakan Indonesia itu sifatnya substitutions, tapi ada sifatnya juga complementary. Ini teman-teman mungkin sudah akrab dengan substitution and complementary. Mungkin yang terakhir sudah itu aja. Referensinya memang saya ambil dari John Daniels, bukunya sudah saya share. Teman-teman bisa baca lagi tentang narasinya. Mungkin kalau yang saya sampaikan kurang lengkap, teman-teman bisa baca kembali, yang bisa dalami di buku e-book yang sudah saya kasihkan. Mungkin itu saja teman-teman untuk penjelasan saya terkait tentang yang namanya economic system and trade theory. Jadi nanti teman-teman bisa baca kembali. Untuk hari ini tidak ada tugas. Dari saya mungkin sekian. Terima kasih atas atensinya. Dan terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Kemudian salam sehat selalu buat teman-teman. Jaga kesehatan. Itu yang terpenting. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.